Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang laporan arus dana. Laporan arus dana adalah ringkasan perubahan posisi keuangan perusahaan dari satu periode ke periode lain. Laporan arus dana bisa juga disebut sebagai laporan perubahan posisi keuangan, atau biasa juga disebut laporan sumber dan penggunaan dana. Definisi dana adalah investasi dan klaim terhadap investasi yang meliputi semua transaksi kas dan bukan kas. Informasi dasar untuk menyusun laporan arus dana berasal dari neraca perusahaan dari dua periode waktu yang berbeda. Arti dari arus yaitu ada aliran dari satu titik ke titik yang lain. Jadi kita memerlukan dua neraca dari dua periode waktu yang berbeda. Nah, ini adalah langkah untuk menyusun laporan arus dana. Yang pertama yaitu menentukan arah perubahan. Bisa naik, bisa turun. Maksudnya adalah satu perusahaan punya dua neraca dari dua periode. Misalnya tahun 2000X1 kasnya 10.000. Kemudian tahun 2000X2 kasnya 20.000, berarti naik. Kemudian kita lanjut hitung besarnya perubahan. Naiknya berapa? Dari 10.000 ke 20.000. Naiknya adalah 10.000, selisihnya ya. Nanti akan kita bahas lebih detailnya di Excel ya. Ini kita masih membahas teorinya dulu. Langkah yang ketiga yaitu perubahan masuk ke sumber atau penggunaan. Ya, di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Yang keempat yaitu susun laporan sumber dan penggunaan dana basic. Langkah selanjutnya kita lakukan penyesuaian. Dan yang terakhir kita sudah dapat menghasilkan laporan S dan P. Ini maksudnya adalah laporan sumber dan penggunaan dana final. Sumber dana meliputi setiap penurunan aktiva dan setiap kenaikan utang atau ekuitas. Sebaliknya, penggunaan dana meliputi setiap kenaikan aktiva dan setiap penurunan utang atau ekuitas. Nah, di sini ada tabel yang akan mempermudah saudara dalam mengelompokkannya. U, yang dimaksud U ini adalah usage atau penggunaan. Kemudian S, yang dimaksud S di sini adalah source atau sumber. Kemudian A di sini adalah aset atau aktiva. Dan yang di sini L itu liability dan equity, E-nya. Atau utang dan ekuitas. Nah, sekarang saya akan jelaskan. Apabila aktiva itu menurun atau berkurang, maka masuk ke kelompok sumber. Apabila aktiva itu naik, masuk ke kelompok usage atau penggunaan. Kemudian, jika ada liability dan equity yang naik, maka masuk ke sumber. Namun, apabila ada liability atau equity yang turun, maka masuk ke usage atau penggunaan. Gitu. Jadi, slide ini bisa di screenshot dan bisa menjadi panduan saudara saat mengerjakan soal nanti. Nah, saya akan lanjut ke contoh laporan arus dana yang ada di Excel yang sudah saya siapkan. Nah, ini adalah laporan arus dana untuk perusahaan Indoraya. Jadi ini langkah-langkahnya sampai sini nanti, sampai final. Namun saya akan menjelaskan dulu dari awal. Ya, ini
ibaratnya belum ada isinya. Jadi nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mengisinya. Oke, masih kosong ya. Langkah pertama adalah kita membandingkan antara dua periode, ya ini yang pertama kas dan ekuivalen kas. Di sini angkanya 217 juta ya sebenarnya, karena ini neracanya dalam ribuan. Jadi ada angka 0, jumlahnya 3, ya ada 03 tapi nggak kelihatan. Jadi ini aslinya 217 juta. Kemudian angka kas dan ekuivalen kas pada tanggal 31 Desember 2000X2 itu 220 juta. Maka arah itu yang dimaksud naik atau turun begitu. Nah, di sini arahnya positif, artinya naik. Nah, kemudian saya akan menggunakan pedoman ini. Kalau aktivanya itu naik, maka masuk ke U itu usage atau penggunaan. Jadi saya akan tunjukkan ya. Penggunaannya berapa? 3.720.000. Jadi ini adalah selisih antara ini dan ini. Gitu. Saya lanjutkan. Untuk piutang dagang. Nah, ini sudah kelihatan turun ya dari 900 sekian turun menjadi 800 sekian. Maka arahnya adalah turun. Kalau dari sisi aktiva itu turun atau minus, maka masuk ke S. S itu adalah source atau sumber. Ya. Nah, selisihnya berapa? Sekian. Nah, ini diteruskan sampai bawah. Ya. Nah, kemudian jika ada pertanyaan, Pak, mengapa jumlah aktiva lancar ini tidak dibuat arahnya atau selisihnya? Ya, karena rinciannya sudah kita buat di atasnya ya. Selanjutnya kita masuk ke utang dan ekuitas. Utang bank dan utang wesel dari 400 sekian menjadi 500 sekian. Berarti arahnya adalah naik, positif ya. Nah, sekarang saya masuk ke sini, liability dan equity. Kalau positif berarti masuk ke sumber. Ya. Selisihnya berapa? Sekian. Saya contohkan lagi. Utang dagang naik ya, naik. Positif. Kalau liability dan equity-nya positif, maka masuk ke sumber. Ya, kita lanjutkan sampai bawah. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, lalu ini kita jumlah untuk penggunaan dan sumbernya. Nah, jumlahnya pun sama, yaitu 326.120.000 rupiah. Ya, ini langkah-langkah awal untuk membuat laporan sumber dan penggunaan dana sudah selesai. Kita lanjutkan. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk membuat laporan sumber dan penggunaan dana yang basic, perlu saya sampaikan juga di sini ada kelompok 1 dan kelompok 3. Sebenarnya juga ada kelompok 2, tetapi kelompok 2 itu adalah selain yang masuk ke kelompok 1 dan kelompok 3 gitu. Kelompok 1 adalah aktiva tetap bersih dan laba ditahan. Itu sudah pasti begitu. Karena kelompok 1 ini nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Kemudian kelompok 3 ini pasti kas dan ekuivalen kas. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke laporan sumber dan penggunaan dana yang basic. Jadi saudara fokus ke sini. Oke. Untuk membuat laporan sumber dan penggunaan dana basic, dari tabel yang awal tadi kita pindahkan ke sini. Oh, ini sumber
dana. Oh, ini penggunaan dana. Jadi yang di sini tadi istilahnya kita pindahkan, ya. Kita pindahkan menjadi laporan sumber dan penggunaan dana yang basic. Kita pindahkan ke sini, tetapi urutannya perlu diperhatikan, ya. Kelompok 1 dan kelompok 3 itu berada di paling atas dan paling bawah. Selain itu masuk ke kelompok 2. Nah, nulisnya naik laba ditahan, ya, turun aktiva tetap bersih, ya. Yang kelompok 1 tadi ditulis dulu. Dapatnya dari mana ini? Nah, dari sini. Dari sini. Laba ditahan naik, aktiva tetap bersih turun, ya. Naik laba ditahan dan aktiva tetap bersih turun. Oke. Kemudian yang lain itu ya di copy saja ke sini, turun atau naik. Nah, ini juga naik atau turun masuk ke sini. Kemudian yang kelompok 3 yaitu naik kas dan ekuivalen kas. Itu juga kita dapatkan dari sini, ya. Naik kas dan ekuivalen kas, ya. Jumlahnya berapa? Sekian. Nah, kita masukkan di sini. Nah, sudah. Jadi jumlahnya Rp326.120.000. Ya, ini jumlahnya harus sama. Kalau sudah selesai kita membuat laporan sumber dan penggunaan dana basic, kita lanjutkan untuk membuat laporan sumber dan penggunaan dana final. Ya. Namun, sebelum kita bisa membuat laporan sumber dan penggunaan dana final, kita perlu melakukan yang namanya penyesuaian. Yang disesuaikan itu apa? Yang ada di kelompok 1, ya, yang ada di kelompok 1. Yang ada di kelompok 1 ini kita lakukan penyesuaian. Istilahnya kita breakdown. Saya akan jelaskan penyesuaian yang pertama, yaitu penyesuaian perubahan laba ditahan, ya. Nah, ini saya beri contoh dulu. Angka ini hanya contoh, ya. Terpisah dengan angka-angka yang ada di sini, berbeda. Saya gunakan contoh angka 100 supaya mudah memahami. Laba ditahan di sini didapatkan dari laba bersih dikurangi dividen. Maka hasilnya adalah laba ditahan. Jadi, ketika perusahaan memiliki laba bersih 100, kemudian membagikan dividennya 20, maka laba ditahannya yaitu sisanya 80 gitu. Jadi, dividen ini besarnya akan mempengaruhi besarnya laba ditahan, ya. Kita juga mengenal yang namanya dividen payout ratio. Dividen payout ratio adalah besarnya rasio yang dialokasikan untuk dividen dari jumlah laba bersihnya. Jadi kalau ini 20, dividen payout ratio-nya 20%. Kalau ini dividennya 30, ya, dividen payout ratio-nya 30%, maka laba ditahannya akan berubah menjadi 70 begitu. Nah, kadang perusahaan itu bisa saja tidak membagi dividen. Misalnya dividennya 0, maka laba ditahannya ya 100, sama dengan jumlah laba bersihnya begitu. Ya, ini hanya ilustrasi gitu ya, supaya saudara memahami bahwa laba bersih itu akan dipecah menjadi 2, yaitu menjadi dividen dan laba ditahan gitu ya. Nah, kalau saudara investasi di pasar modal, itu saudara akan memperhatikan hal ini gitu ya. Contohnya, kalau perusahaan itu pelit bagi dividen, ya misalnya dividen payout ratio-nya hanya 10% begitu ya, perusahaannya akan mendapatkan laba ditahan yang besar gitu. Tetapi kalau perusahaan itu royal terhadap investornya, bisa saja dividennya itu lebih besar daripada laba ditahannya. Contohnya yang belum lama ini PTBA atau
PT Bukit Asam ya. Dividen payout ratio-nya 80-an% ya. Jadi lebih besar daripada laba ditahan. Jadi mengapa demikian? Yaitu hasil dari RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi PTBA itu adalah anak usahanya PT Inalum. PT Inalum adalah perusahaan yang membeli PT Freeport. Belinya pakai utang. Nah, untuk membayar utangnya, PT Inalum ini berusaha mendapatkan banyak income dari dividen dari anak perusahaannya. Jadi PTBA mau nggak mau dividen payout ratio-nya besar supaya PT Inalum sebagai induk perusahaannya itu mendapatkan uang yang banyak sehingga bisa membayar utang. Ya, belum lama ini kan ada ribut-ribut di DPR ya, direkturnya PT Inalum itu kan. Ya kalau saudara mau belajar lebih lanjut tentang pasar saham, saudara bisa ikut kelas pasar saham atau pasar modal ya. Atau saudara cari-cari video yang ada di channel ini gitu. Baik, saya akan kembali ke penyesuaian ini. Jadi, angka 71.920.000 ini akan kita breakdown. Laba ditahan, kenaikan laba ditahannya itu akan kita breakdown dari laba bersih dikurangi pembayaran dividen kas ya, hasilnya adalah ini. Oke. Nah, pertanyaannya, laba bersihnya ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari laporan laba rugi. Jadi di sini juga sudah saya beri contoh laporan laba rugi untuk PT Indoraya ya, yang dipakai adalah laba bersih tahun 2000 X2 ya, 249.240.000 gitu. Kemudian ini didapatkan dari sini ya. Ini kan dalam ribuan, tetapi ini tidak. Ini ditulis semuanya angka nolnya. Nah, ini adalah pembayaran dividen kasnya. 177.320.000. Nah, ini kebetulan saja laporan laba ruginya saya tampilkan semua. Jadi ini juga sebenarnya dari sini. Jadi, dalam contoh ini saya tampilkan laporan laba rugi yang utuh. Namun di soal bisa jadi yang diketahui hanya dividennya. Lalu angka ini sudah didapatkan dari sini. Maka kita bisa cari angka laba bersihnya dari mana berdasarkan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi laba bersihnya ini adalah dividen kas ditambah perubahan laba ditahan ini. Itu ya, yang penting saudara tahu dulu konsepnya ini. Nah, kemudian dua angka ini 249.240.000 rupiah dan 177.320.000 rupiah ini kita taruh di laporan sumber dan penggunaan dana final ya. Ini kembali lagi ya dalam ribuan ya. Jadi di sini dan di sini. Tuh. Kalau kita selisihkan, selisihnya adalah ini. Jadi perbedaan laporan sumber dan penggunaan dana basic dan final itu terletak pada kelompok satunya ya. Kalau di sini hanya ditulis naik laba ditahan begitu. Tetapi kalau di laporan sumber dan penggunaan dana final, kenaikan laba ditahan itu dijabarkan menjadi laba bersih 2000 X2 dan dividen 2000 X2. Jadi ini kalau diselisihkan ya hasilnya sebenarnya sama gitu. Tapi lebih rinci begitu. Kemudian penyesuaian yang kedua ya, kita akan membuat penyesuaian yang kedua ini. Nah, materinya dari sini. Oke. Tambahan aktiva tetap kotor, ya ini rumusnya sama dengan kenaikan atau penurunan aktiva tetap bersih plus penyusutan periode berjalan. Ya, jadi di sini ada turun aktiva tetap bersih, ya. Ya, jadi kita masukkan di sini, ya, kenaikan atau penurunan aktiva tetap bersih. Nah, karena penurunan maka di sini angkanya minus 9.920.000.
ditambah penyusutan periode berjalan. Nah, angka 138.880.000 ini didapatkan dari mana? Nah, kalau di soal biasanya sudah dijelaskan atau ada informasi tentang penyusutan periode berjalan ini. Nah, contohnya ini. Jadi, di soal sudah ada informasi tentang biaya penyusutan. Contohnya ini. Biaya penyusutan tahun 2000X1 dan 2000X2. Sekian dan sekian. Nah, yang kita pakai adalah penyusutan yang 2000X2. Gitu. Nah, kita masukkan di sini. Minus 9.920.000 ditambah 138.880.000 ditambah 138.880.000. Hasilnya adalah ini. Ya, ini adalah tambahan aktiva tetap kotor. Jadi kalau di sini adalah turun aktiva tetap bersih. Nah, kalau di laporan sumber dan penggunaan dana final itu dijabarkan. Penjabarannya adalah ini. Ya. Angka ini dan angka ini didapatkan dari sini. Ya, jadi angka ini kan didapatkan dari laporan sumber dan penggunaan dana basic ya. Nah, ini kalau dijabarkan di breakdown itu jadi penyusutan dikurangi tambahan aktiva tetap kotor gitu. Nah, rumus awalnya adalah dari sini. Ya. Biasanya mahasiswa cukup bingung di sini, tetapi kalau dipelajari pelan-pelan tetap bisa. Itu ya. Intinya yang ada kotakan warna merah garis putus-putus ini adalah penjabaran dari laporan sumber dan penggunaan dana yang basic. Nah, kemudian di laporan sumber dan penggunaan dana final itu di breakdown, dijabarkan lebih lanjut. Kemudian yang kelompok 2 dan kelompok 3 ini sama persis dengan laporan sumber dan penggunaan dana basic. Kemudian kita jumlahkan hasilnya, ya pasti sama begitu. Kalau di basicnya tadi udah benar sama, di sini juga sama karena angka ini adalah ya penjabaran ya sekali lagi. Nah, akhirnya kita sudah selesai membuat laporan sumber dan penggunaan dana final. Sudah selesai akhirnya. Demikian video kali ini tentang bagaimana cara membuat laporan arus dana ya, atau bisa juga disebut sebagai laporan sumber dan penggunaan dana ya. Dari tadi awalnya kita membuat arah positif atau negatif, masuk sumber atau penggunaan, kemudian kita buat yang basic, kemudian sampai di laporan sumber dan penggunaan dana final. Terima kasih, semoga video ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.